Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 Muzero ingin memaparkan tentang final project kami yang berjudul Trafbot. Trafbot sendiri itu adalah sistem chatbot informasi pariwisata dan kuliner di Yogyakarta berbasis web. Anggota kelompok kami itu terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu ada Aldo, yang kedua ada Ataya, yang ketiga ada Dimas, yang keempat ada saya sendiri, Givari, dan yang kelima ada Sherin. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Terima kasih Givari. Selanjutnya untuk slide selanjutnya merupakan outline. Di sini yang pertama ada pendahuluan berisi latar belakang dan rumusan masalah. Lalu ada data, penjelasan dari data yang digunakan. Lalu ada pembahasan atau insight yang didapatkan. Selanjutnya ada arsitektur aplikasi, berisi flowchart dan arsitektur aplikasi. Dan yang kelima ada user interface, berupa tampilan UI pada aplikasi. Yang keenam terdapat kesimpulan, yaitu kesimpulan dari percobaan analisis yang digunakan. Yang pertama itu pendahuluan, latar belakang masalah. Yogyakarta atau sering disebut Jogja merupakan salah satu kota tujuan wisata populer di Indonesia. Kota ini memiliki banyak objek wisata menarik seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Keraton Yogyakarta, Malioboro, dan banyak lagi. Dengan pertumbuhan industri pariwisata yang pesat, semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta setiap tahun. Untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada para wisatawan yang berkunjung, banyak organisasi dan perusahaan telah mengembangkan sistem chatbot sebagai salah satu solusi untuk memberikan informasi tentang objek wisata di Yogyakarta. Sistem chatbot dapat memberikan solusi untuk memberikan informasi untuk respon cepat dan akurat terhadap pertanyaan-pertanyaan wisatawan, memberikan informasi tentang objek wisata, jam operasional, harga tiket, rute perjalanan, dan banyak lagi. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana cara mengumpulkan dan memelihara data yang lengkap dan terbaru tentang objek wisata di kota Yogyakarta agar sistem chatbot dapat memberikan informasi yang akurat kepada pengguna. Yang kedua, terdapat bagaimana mengembangkan kemampuan pemahaman bahasa yang alami pada chatbot agar dapat memahami pertanyaan dan permintaan pengguna dengan baik dalam bahasa yang digunakan secara umum di Yogyakarta. Dan yang ketiga, terdapat bagaimana mengukur kepuasan pengguna terhadap sistem chatbot dan meningkatkan pengalaman pengguna agar lebih memuaskan saat menggunakan sistem ini. Selanjutnya, data. Data ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu data daftar objek wisata, lalu lokasi objek wisata, dan pertanyaan umum. Yang pertama, daftar objek wisata. Daftar objek wisata ini kami bagi menjadi 4, yaitu objek wisata kuliner, pusat oleh-oleh, wisata alam, dan wisata kebudayaan. Lalu yang kedua ada lokasi objek wisata. Data lokasi objek wisata ini diperlukan untuk penentuan jarak dan rute serta rekomendasi berdasarkan lokasi. Yang ketiga ada pertanyaan umum. Dengan menggunakan data pertanyaan umum, chatbot informasi objek Kota Yogyakarta dapat memberikan layanan yang lebih baik, responsif, dan memuaskan kepada pengguna, membantu mereka dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini ada pembahasan yang pertama, meningkatkan aksesibilitas informasi wisata. Chatbot menjadi alat yang efektif untuk memberikan informasi wisata yang mudah diakses melalui platform web. Yang kedua, pemahaman niat pengguna. Implementasi pemrosesan bahasa alami atau NLP memungkinkan chatbot memahami niat pengguna dan memberikan respons yang relevan. Yang ketiga, kekayaan informasi wisata. Pengumpulan data objek wisata Yogyakarta memberikan informasi lengkap tentang objek wisata dan lokasi. Yang keempat, konteks percakapan. Manajemen konteks mempertahankan informasi dari pertanyaan ke pertanyaan berikutnya, meningkatkan respons yang kontekstual.
Selanjutnya ada arsitektur aplikasi. Setelah pengguna memasukkan pertanyaan atau perintah terkait objek wisata, masukan tersebut dikirim ke komponen pemrosesan bahasa alami atau NLP. NLP akan melakukan pemrosesan teks untuk memahami niat entitas terkait objek wisata dalam masukan pengguna. Dari pemrosesan teks ini akan didapatkan jawaban. Selanjutnya ada user interface. Di user interface ini kita akan menampilkan home. Home yang kami tampilkan seperti ini. Dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya, berikut ini adalah tampilan user interface dari About. Di sini About ini menjelaskan tentang website GoTour ini. GoTour ini sebuah website untuk memudahkan wisatawan ya. Jadi untuk mencari tempat-tempat objek wisata maupun kuliner yang recommended melalui Trafbot ini ya. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya. Kemudian ini tampilan untuk servisnya ini ada Trafbot sendiri. Jadi Trafbot ini chatbot yang disediakan oleh website GoTour untuk wisatawan yang ingin mencari tempat-tempat wisata atau dan kuliner yang recommended. Kemudian ada GoCri untuk memberi kritik dan saran. Kemudian ada Gota merupakan kontak untuk memberikan eh, agar pengguna website dapat menghubungi kami secara langsung ya. Terus selanjutnya, slide selanjutnya. Kemudian berikut ini merupakan contoh tampilan dari Trafbot ini sendiri ya. Ya, di sini ada contohnya yaitu jika ingin mencari kuliner khas Jogja, maka di sini langsung ada tampilan saran di mana eh, tempat-tempatnya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Givari. Ya, selanjutnya ini tentang tampilan halaman tim ya. Untuk tampilan halaman dari tim ini berisi tentang biodata kami dan foto profil dari anggota kami. Selanjutnya, lalu yang terakhir ini adalah tampilan halaman untuk kontak us. Dia sama seperti kontak yang dapat dihubungi jika ada trouble. Nah, sini ada nomor teleponnya, ada email, dan ada lokasinya. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, dengan adanya sistem chatbot, pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi tentang pariwisata dan kuliner di Yogyakarta melalui web. Chatbot dapat memberikan informasi yang relevan dan akurat kepada pengguna dengan cepat. Sistem chatbot dapat memberikan pengalaman interaktif kepada pengguna. Mereka dapat berinteraksi dengan chatbot melalui teks atau pesan suara dan mendapatkan respon yang cepat dan inovatif. Pengguna tidak perlu lagi mencari informasi secara manual atau melakukan penelusuran yang panjang, karena dapat langsung mengajukan pertanyaan kepada chatbot dan mendapatkan jawaban yang mereka butuhkan dalam waktu singkat. Chatbot Chatbot dapat mempelajari preferensi pengguna dari interaksi sebelumnya dan memberikan rekomendasi yang sesuai. Lanjutnya. Udah, wis. Mungkin slide sudah selesai. Cukup sekian untuk pemaparan proyek akhir dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.